Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emily Scott. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video praktikum IPA yang berjudul Gerak pada Tumbuhan. Tujuan pengamatan ini yang pertama mengamati gerak seismonasti, yang kedua mengamati gerak niktinasi, dan yang ketiga mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Untuk melakukan pengamatan, saya mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, alat dan bahan untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti. Di sini sudah saya siapkan putri malu, alat tulis, kardus. Mengamati gerak geotropisme pada tumbuhan, saya sudah menyiapkan 2 pot kecil. Di sini sudah berlabel A dan B. Air, kacang hijau. Percobaan pertama saya akan melakukan pengamatan gerak seismonasti. Di sini saya menggunakan tanaman putri malu untuk mengamati gerak seismonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak yang terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran. Pada percobaan ini, daun putri malu akan saya sentuh dengan 3 kekuatan tingkat yang berbeda. Yang pertama sentuhan halus, yang kedua sentuhan sedang, dan yang ketiga sentuhan kasar. Kita akan lihat bagaimana reaksi dari putri malu ini. Akan melakukan sentuhan halus. Jadi cuma menutup sebagian, melakukan sentuhan sedang. Menutupnya lebih cepat daripada sentuhan halus tadi, melakukan sentuhan kasar. Menutupnya lebih cepat dan menutup hampir ke semua. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan gerak niktinasi. Niktinasi adalah rangsangan terhadap cahaya. Jadi, di sini saya menggunakan 2 pot putri malu, ada stopwatch dan ada kartus. Dan 1 tanaman putri malu dibiarkan terbuka dan satunya akan saya tutup menggunakan kartus selama 30 menit. Kita lihat bagaimana reaksi dari daun putri malu ini. Tutup. Selama 30 menit. Kita nyalakan stopwatch-nya. Dan yang satunya kita biarkan. Setelah 20 menit pengamatan, kita akan lihat bagaimana perbedaan dari daun putri malu ini. Ini daun putri malu yang kita biarkan terkena cahaya, mekar sempurna, terbuka sempurna daunnya, dan kita lihat bagaimana keadaan. Nah, ini keadaan daun putri malu yang tidak terkena cahaya tadi. Daunnya menutup. Ya. Ini beda ya. Hasil dari pengamatan ini, daun putri malu menutup saat tidak ada cahaya dan membuka kembali saat terkena cahaya. Nah, gerak inilah yang dinamakan gerak niktinasti, yaitu gerak akibat perubahan intensitas cahaya. Kegiatan selanjutnya yaitu mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Sudah ada 2 pot. Nah, 2 pot ini akan saya tanam kacang hijau. Saya tanam kacang hijau. Label A kita letakkan miring, sedangkan yang B kita biarkan tegak. Dan pengamatan ini akan kita amati selama 7 hari ke depan. Kita lihat bagaimana perbedaan dari pengamatan ini. Setelah 7 hari terlihat sudah hasil pengamatan. Pada pot A saya letakkan miring dan
Batang kacang hijau tetap tumbuh ke atas berlawanan dengan arah gravitasi bumi, sementara itu akar tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi. Pada pohon D yang berdiri tegak, batang juga tetap tumbuh lurus ke atas dan akarnya ke bawah secara normal. Nih kita perhatikan akarnya juga ya. Dan ini yang A. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun posisi pot dimiringkan, batang tetap tumbuh menyesuaikan arah pertumbuhannya ke atas. Gerakan ini disebut geotropisme negatif, yaitu gerak bagian tumbuhan yang menjauhi gravitasi bumi. Sedangkan akar yang tumbuh ke bawah disebut mengalami geotropisme positif. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan khususnya kacang hijau mampu menyesuaikan arah pertumbuhan terhadap gravitasi bumi. Batang tumbuh ke atas yang disebut dengan geotropisme negatif untuk mencari cahaya matahari, akar tumbuh ke bawah yang disebut dengan geotropisme positif untuk mendapatkan air dan zat hara dari tanah. Ini membuktikan bahwa tumbuhan juga memiliki respon terhadap rangsangan lingkungan meskipun tidak bergerak bebas seperti hewan. Dari ketiga gerak tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, baik rangsangan sentuhan, cahaya, maupun gravitasi. Gerak ini membantu tumbuhan dalam melindungi diri, memperoleh cahaya untuk fotosintesis, dan menyerap air serta nutrisi. Jadi, tumbuhan hidup tidak diam, tetapi bergerak dengan cara yang unik. Melalui gerak nasti dan tropisme, tumbuhan menunjukkan bahwa mereka mampu menanggapi rangsangan demi bertahan hidup dan tumbuh dengan baik di lingkungannya. Demikianlah hasil pengamatan yang saya lakukan. Semoga menambah pemahaman kita tentang gerak pada tumbuhan. Semoga video ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.